Om Swastiastu, Om Awigana-mastu, Namo Sidem. Om Tani Manah Siwa Sam Kalpamastu. Semoga kita semua dilimpahkan keselamatan, dijauhkan dari segala halangan, dan tentunya semoga pikiran yang suci, yang hening senantiasa melingkupi kehidupan kita. Umat Dharma yang berbahagia, izinkan kembali saya menjumpai dalam program Percikan Mutiara Dharma, dan kali ini saya akan membawakan tentang belajar atau pengikut buku atau pengikut sebuah kitab. Beberapa waktu yang lalu saya bercerita bertemu dengan seorang teman yang memang sangat tekun membaca buku-buku, baik buku-buku agama dan buku-buku ilmu yang lainnya. Teman saya ini bisa dibilang mereka itu kutu buku, karena hampir setiap saat dimanapun dia berada selalu saja membaca buku. Namun demikian, saya tidak akan memperpanjang persoalan itu. Kita ingin belajar bersama, memetik dari hikmah perjumpaan saya dengan teman itu. Jadi begini, Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia. Jadi Alkisah, pada suatu ketika ada seseorang yang memiliki pengikut, kemudian dia senantiasa mencatatkan segala aktivitasnya dalam sebuah buku. Bahkan dalam anjurannya atau dalam permintaannya kepada pengikutnya untuk agar pengikutnya ini berbuat selalu berdasarkan apa-apa yang sudah tercatat di dalam buku itu. Jadi jangan sampai kemudian berbuat tanpa merujuk atau mereference apa yang telah dituliskan dalam buku itu. Pada suatu ketika dalam perjalanan pengembaraan orang ini, rombongan ini melewati perkampungan dan kebetulan melintasi sebuah sungai yang memiliki jembatan agak lapuk terbuat dari bambu. Entah kenapa tiba-tiba sang guru ini kemudian terpleset, kemudian terjatuh, tercebur ke dalam sungai. Kemudian sang guru ini berteriak, "Ayo tolong aku, selamatkan aku, selamatkan aku." Nah, karena selama ini para pengikutnya itu diperintahkan untuk selalu berpegang dan mengacu dan bertindak berdasarkan apa yang ada dalam catatan bukunya itu, sehingga anak-anaknya mengatakan demikian kepada gurunya, "Tunggu sebentar guru, jangan tenggelam dulu. Aku lagi mencari bagaimana caranya untuk menolong guru." Sambil membuka halaman demi halaman catatan-catatan yang tertuang di dalam buku itu, tidak juga ketemu. Dan gurunya terus teriak meronta-ronta. Dan akhirnya tidak ada satupun kata atau kalimat yang memerintahkan, menegaskan bagaimana caranya menyelamatkan guru ini. Akhirnya guru itu terseret oleh arus dan kemudian tidak diketahui nasibnya seperti apa. Umat Dharma yang berbahagia, dari kisah ini tentu ada pelajaran menarik yang ingin atau yang dapat kita petik. Yang pertama, dalam kehidupan kita beragama, memang kita dianjurkan untuk meyakini, mereference, membaca kitab-kitab suci yang sudah kita yakini. Namun demikian, kitab suci yang sesungguhnya itu tidak hanya tertulis, tertuang, termaktub di dalam sebuah kitab atau di dalam sebuah buku. Alam semesta ini beserta isinya sesungguhnya adalah juga merupakan sumber pengetahuan yang tersirat. Jadi pengetahuan itu bukan semata-mata apa yang tertulis di dalam sebuah buku atau kitab. Namun
juga apa yang tersirat di alam semesta ini. Setiap pribadi, setiap insan, setiap diri kita sendiri, kita bisa belajar dari kehidupan alam semesta ini. Tidak semata-mata kita harus membaca buku. Yang tersirat ini jauh lebih luas, jauh lebih luas mengajarkan kita tentang kehidupan. Mengapa saya katakan demikian? Kita juga perlu menyadari bahwa ide Sang Hyang Widiwasa itu di dalam Isa Upanishad dinyatakan demikian, Isa Wasyam Idam Sarwam, yang artinya ide Sang Hyang Widiwasa ini melingkupi, meresapi, berada di segala hal. Dalam artian bisa kita simpulkan mantra Isa Upanishad, mantra yang pertama ini demikian. Ide Sang Hyang Widiwasa ini meresapi, melingkupi baik makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup, atau baik makhluk yang bergerak maupun sesuatu yang tidak bergerak. Itulah yang kemudian kita yakini di Bali, ya, ide Sang Hyang Widiwasa itu memperagayan Sang Hyang Embang, Wiyapi Wiyapaka, ada di mana-mana. Nah, kalau konsep ini kemudian kita renungkan lebih jernih lagi, berarti sesungguhnya ide Sang Hyang Widiwasa itu ada di mana-mana. Nah, ketika ide Sang Hyang Widiwasa ini kita yakini sebagai sumber dari segala sumber kebenaran, maka kebenaran itu bisa kita dapatkan di mana saja. Tidak hanya pada yang tersurat di dalam buku-buku atau kitab suci sekalipun, tetapi kita akan bisa menemukan kebenaran dan pengetahuan itu di alam semesta ini secara tersirat melalui pengalaman kehidupan kita. Umat Dharma yang berbahagia, saya kira di pagi hari yang cerah ini, renungan singkat ini yang dapat saya sampaikan. Adapun sari pati daripada mutiara Dharma kita pada saat ini tentang pengikut buku atau pengikut kitab adalah, mari luaskan pandangan kita, luaskan hati kita, lapangkan kehidupan kita, sehingga kita bisa mencerap lebih banyak pengetahuan yang ide Sang Hyang Widiwasa tawarkan melalui setiap keberadaan, melalui setiap entitas yang ada di dunia ini. Karena sesungguhnya setiap entitas, setiap keberadaan, sekecil apapun adanya dia datang ke dunia ini dalam rangka untuk melakukan yadnya swadharma sesuai dengan guna dan karmanya. Dan sesungguhnya setiap keberadaan yang ada di dunia ini selalu saja memiliki kekurangan sekaligus kelebihan di sisi yang lainnya, yang bertujuan untuk saling melengkapi, menggenapi, saling menyempurnakan, dan bukan saling menghina, apalagi saling membinasakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Itu yang sinap dengan puja Parang Santi. Om Santi 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 Om.